sejahtera. Selamat di lengan Yesus dan diribaannya. Sana aku sentosa dan berbahagia. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkaulah Allah yang kami sembah siang dan malam. Engkaulah Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Kami akan merenungkan firman, menyanyi, berdoa, dan mengucap syukur kepadamu sepanjang sabat. Biarlah Tuhan memimpin acara dari awal hingga akhir. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada saat ini kita merindukan ada pekabaran firman Tuhan untuk keluarga kita secara pribadi. Tuhan sangat memperhatikan setiap keluarga kita. Dia mau supaya kita bahagia, gembira, dan sejahtera. Tuhan mau ada aturan Tuhan di dalam setiap keluarga kita. Ia akan mengikat satu dengan yang lain. Ia akan memelihara kehidupan keluarga kita satu dengan yang lain. Firman Tuhan bagi kita untuk hidup dalam keluarga yang bahagia. Di dalam Efesus pasalnya yang ke-5, ayat 22 sampai yang ke-25. Efesus pasalnya yang ke-5, ayat 22 sampai 25. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Saudara-saudara, setiap keluarga mengharapkan ada kebahagiaan, ada kedamaian, ada kesejahteraan. Dan tentunya untuk kita tetap bahagia, tetap menghargai satu dengan yang lain, tetap saling tolong-menolong satu dengan yang lain, tetap menganggap berharga satu dengan yang lain, maka apa yang harus kita lakukan? Lakukanlah petunjuk Tuhan. Nasihat firman Tuhan pada saat ini membawa damai sejahtera untuk setiap keluarga yang mendengarkan pada saat ini adalah sebagai suami dan istri. Mari kita melakukan peran dan tanggung jawab kita. Kalau sebagai seorang istri, tunduk, hormat kepada suami. Kalau dia seorang suami, kasihilah istri. Ada timbal balik, ada tanggung jawab yang harus dilakukan kepada istri. Ada tanggung jawab yang harus dilakukan istri kepada suami. Kalaupun ada anak-anak, ada tanggung jawab anak-anak terhadap orang tua, ada tanggung jawab orang tua terhadap anak. Dan kalau kita mengingat bahwa kita punya tanggung jawab, maka kita akan bertanggung jawab. Kita akan melakukan segala sesuatu untuk saling membahagiakan satu dengan yang lain. Walaupun kita hidup dalam keluarga yang sangat sederhana. Tuhan, saudara-saudara, merindukan kita. Ketika kita hidup berkeluarga, sambil kita berkeluarga, kita harus tetap mengingat di dalam keluarga ada hubungan dengan Tuhan yang mengikat antara satu dengan yang lain. Manakala kita mengingat ada Tuhan yang memang mempertemukan kita, menjalin hubungan dalam pernikahan, kemudian hidup dalam keluarga, memiliki anak, itu semua oleh karena pertolongan Tuhan. Oleh karena ada campur tangan Tuhan. Itu berarti ada tanggung jawab kita juga kepada Tuhan. Untuk sujud sembah kepada Tuhan. Membawa keluarga kita untuk menyembah Tuhan.
percaya selalu kepada Tuhan, dan bersandar kepada Tuhan. Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Setiap keluarga akan diberkati oleh Tuhan, karena sumber berkat adalah Tuhan, namun tidak boleh mengabaikan setiap tanggung jawab pekerjaan. Kita harus tetap bekerja, dan Tuhan berkata 6 hari lamanya kita harus bekerja, dan hari ke-7 adalah Sabat Tuhan, di mana kita membawa keluarga kita untuk datang menyembah Tuhan, mengingat Sang Pemberi berkat. Ada banyak harapan-harapan dari setiap keluarga. Manakala harapan-harapan kita dibawa kepada Tuhan dengan penuh tanggung jawab, maka Tuhan yang sama akan memberikan kita kebahagiaan. Oleh karena setiap harapan kita akan menjadi kenyataan. Oleh karena kita memiliki Allah yang nyata, yang menolong kita, menolong keluarga kita, dimanapun kita pergi dan berada. Saya bawa dalam nama Yesus. Ku yakin bukan karena kesalahan saat kau memilihku melayanimu. Ku percaya rencanamu sempurna saat kau panggil dan pakai aku. Dari hidup sampai matiku, ku pun memilih melayanimu, Yesus. Dari hidup sampai matiku, semuanya untuk kemuliaan-Mu. Sampai Engkau datang kembali, utuslah aku sesuai rencana-Mu. Ku yakin bukan karena kesalahan saat kau memilihku melayanimu. Ku percaya rencana-Mu sempurna saat kau panggil dan pakai aku. Dari hidup sampai matiku,
Shalom, senang sekali kita boleh kembali melanjutkan pembelajaran Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan kami Cornelius Media. Dan kita sudah tiba di triwulan yang baru. Triwulan ini diberi judul Simbol, Gambaran, dan Kiasan. Cara mempelajari nubuatan Alkitab. Dan kita masuk kepada pelajaran yang pertama dengan tema beberapa prinsip dari nubuatan. Kami tetap memberikan kepada saudara dorongan untuk mempersiapkan diri dengan telah mempelajari pelajaran Sekolah Sabat sebelum mengikuti program ini. Pada kesempatan ini saya Pendeta Edward Taliwongso bersama dengan Pendeta Widodo Purwanto akan menuntun dalam diskusi dan pendalaman Alkitab kita. Namun sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Tuhan kami Allah yang Maha Baik, terpujilah Engkau oleh karena kasih-Mu. Engkau mengungkapkan rahasia masa depan melalui firman-Mu. Sekarang kami mau mempelajari pelajaran yang baru sepanjang triwulan yang baru ini. Kami sangat membutuhkan kuasa Roh Suci-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita lihat dulu inti, sasaran, objektif yang diharapkan dicapai dari pelajaran Sekolah Sabat triwulan ini. Yang pertama diharapkan supaya kita memiliki pendekatan yang benar untuk penafsiran nubuatan. Menghindari spekulasi geopolitik dan menggunakan pendekatan yang kristosentris dalam memahami nubuat dalam konteks konflik antara Kristus dan setan. Yang kedua, supaya kita memahami ada kerangka sejarah, memahami dasar nubuat. Contohnya Daniel pasal 2, yaitu ada 4 kerajaan dunia, Babel, Media Persia, Yunani, dan Roma. Dan pendirian kerajaan kekal Tuhan setelah kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang ketiga, supaya kita mengetahui metode studi nubuatan, yaitu kita akan menelusuri simbol, metafora, dan juga kisah-kisah dalam Alkitab. Contohnya penciptaan, Menara Babel, Ka'bah, Mazmur, bahkan pernikahan untuk mengungkap kebenaran dari nubuat. Tujuannya adalah untuk membekali umat dengan prinsip penafsiran nubuatan yang benar dan pemahaman yang lebih dalam tentang peristiwa akhir zaman agar siap menghadapi tantangan iman. Mari kita lihat dasar firman Allah. Yang pertama Yeremia 29 ayat 23-24. Allah mengetahui dan menghukum nabi-nabi palsu yang berbuat jahat secara tersembunyi, membuktikan bahwa tidak ada kejahatan yang luput dari pemandangannya. Lalu kemudian ada Mazmur 139 ayat 1-6. Allah itu Maha Tahu, mengenal setiap pikiran, perkataan, dan tindakan manusia. Tidak ada yang dapat disembunyikan darinya. Daniel 12 ayat 4. Ini adalah nubuat tentang akhir zaman yang akan dimeterai sampai waktu yang ditetapkan, di mana banyak orang akan bertambah dalam pengetahuan. Lalu ada Wahyu 22 ayat 10. Yohanes diperintahkan untuk jangan memeteraikan nubuat di dalam kitab Wahyu. Mengapa? Oleh karena waktunya sudah dekat. Ada 2 Timotius 3 ayat 15-17. Kitab suci adalah sumber hikmat untuk keselamatan melalui Kristus dan juga memiliki manfaat untuk mengajar, menegur, memperbaiki, dan mendidik orang di dalam kebenaran. Lalu ada Ibrani 4 ayat 12. Firman Allah yang hidup dan berkuasa mampu menyingkapkan isi hati manusia serta membedakan pikiran dan motivasi yang terdalam sekalipun. Sekarang kita lihat pengertian judul beberapa prinsip dari nubuatan. Apa pengertian nubuatan dan bagaimana ciri-cirinya sebagai firman Allah? Yang harus kita ketahui bahwa nubuatan itu adalah firman Allah yang diwahyukan kepada para nabi mengenai peristiwa yang akan datang, baik dalam konteks sejarah yang sudah berlalu maupun eskatologi. Ciri-cirinya ada beberapa. Yang pertama, dia diilhami oleh Allah. 2 Timotius 3 ayat 15-17. Yang kedua, nubuatan itu memiliki makna spiritual dan juga makna moral. Yeremia 9 ayat 24. Yang ketiga, nubuat itu berisi pesan tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Yang keempat, memerlukan waktu dan usaha ekstra untuk memahami nubuatan sesuai dengan Daniel 8 ayat 27. Jadi, nubuatan itu ditujukan kepada umat Tuhan sebagai suatu komunitas yang dipanggil untuk memahami dan menaati firman-Nya sesuai dengan Daniel 12 ayat 10.
Apa saja kitab yang berisi nubuatan dan mengapa harus ada yang namanya nubuatan? Kalau kita lihat di Alkitab, ada beberapa kitab-kitab nubuatan utama. Contohnya ada Daniel, Yesaya, Yeremia, Yeskiel, dan juga kitab Wahyu. Mengapa nubuatan ini diperlukan? Sebagai petunjuk bagi umat Tuhan dalam memahami rencana keselamatan dan juga sejarah dunia. Lalu kemudian nubuatan ini untuk memperkuat iman, karena penggenapannya menunjukkan kesetiaan Tuhan terhadap apa yang Dia firmankan di masa lalu. Lalu kemudian, dalam mempelajari nubuatan memerlukan usaha dan doa untuk supaya dipahami dengan benar. Sehingga dalam hal ini umat akan lebih bergantung kepada Tuhan dan bergantung kepada tuntunan Roh Kudus. 1 Korintus 2 ayat 14. Apa-apa saja kira-kira jenis nubuatan dan penggenapannya, apa yang sudah terjadi dan apa yang belum terjadi. Nah, berdasarkan jenisnya ada beberapa klasifikasi. Yang pertama yang disebut classical prophecy atau nubuatan klasik. Biasanya ini ditujukan untuk bangsa Israel dalam konteks sejarah mereka waktu itu. Contohnya nubuat tentang pembuangan di Babel. Tetapi ada jenis yang kedua yang disebut apocalyptic prophecy atau nubuatan apokaliptik. Ini berisi visi tentang akhir zaman. Contohnya ada di Daniel 7 dan juga Wahyu 13 dan 14. Ada contoh nubuatan yang sudah digenapi. Contohnya nubuat tentang mesianik, yaitu nubuatan tentang Yesus di Yesaya 53 dan juga nubuat tentang jatuhnya Babel di Daniel pasal 5. Tetapi ada juga nubuatan yang belum digenapi. Contohnya penghakiman terakhir dan juga kedatangan Kristus yang kedua kali sesuai dengan Daniel 12 ayat 1 dan 2 dan Wahyu 22 ayatnya yang ke-12. Apa prinsip untuk mempelajari nubuatan sesuai dengan konteks pelajaran sekolah sahabat kita di triwulan yang baru ini? Minimal ada 5 poin. Yang pertama, membaca dengan jujur. Tidak memasukkan asumsi sendiri, tetapi membiarkan teks yang berbicara. Yang kedua, membaca dengan hati-hati, mempelajarinya dengan penuh perhatian dan juga doa. Yang ketiga, membaca secara konteks dan intertekstual. Artinya menghubungkan nubuatan dengan bagian Alkitab yang lain. Contohnya Wahyu 13 dibandingkan dengan Daniel 7. Yang keempat, membaca dengan spiritualitas, artinya memohon bimbingan Roh Kudus agar memahami kehendak Tuhan, bukan hanya sekedar mencari informasi. Dan yang kelima, membaca secara etis, artinya menghindari penyalahgunaan nubuatan untuk kepentingan pribadi atau spekulasi yang menyesatkan. Ellen White dalam Testimonies to Ministers and Gospel Workers halaman 113 mengomentari tentang bagaimana kita mempelajari kitab Wahyu. Kebenaran-kebenaran dalam buku ini, Wahyu, ditujukan kepada mereka yang hidup di akhir zaman. Kita harus masuk bukan dengan pikiran yang ceroboh dan tidak sopan, bukan dengan langkah kaki yang terburu-buru, tetapi dengan rasa hormat dan rasa takut yang saleh. Kita sedang mendekati waktu ketika nubuat-nubuat dalam kitab Wahyu akan digenapi. Ayat inti kita diambil dari Yeremia 9 ayat yang ke-24. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Nah, bagaimana konteks dan kondisi ayat ini ditulis dan ditujukan kepada siapa? Secara umum, kalau kita baca pendahuluan dari kitab Yeremia, yaitu Yeremia 1 ayat 2 dan 3, pekabaran Allah melalui Nabi Yeremia dimulai pada zaman Yosia, Raja Yehuda, dan kemudian berlanjut pada zaman Raja Yoahas, dan setelah itu Raja Elyakim yang diganti namanya menjadi Yoyakim oleh Firaun Neko menurut 2 Raja-Raja 23 ayat 23. Keduanya, Yoahas dan Yoyakim, adalah putra Raja Yosia. Yoyakim kemudian oleh pengaturan Tuhan menurut 2 Raja-Raja 24 ayat 2, takluk kepada Nebukadnezar Raja Babel. Setelah itu, pekabaran Tuhan melalui Nabi Yeremia terus berlanjut ke zaman Raja Yoyakin, putra Yoyakim, sampai pada zaman matanya paman Yoyakin, yang namanya diganti menjadi Sedekia menurut 2 Raja-Raja 24 ayat 17, ketika diangkat oleh Raja Babel menjadi raja atas Yehuda. Perlu diketahui bahwa hanya Yosia dari kelima raja itu yang mencari Allah.
Sisanya, semua melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Nah, menurut Yeremia 2 ayat 2 dan 4, pekabaran Tuhan melalui Nabi Yeremia ini secara umum ditujukan kepada Israel dan secara khusus kepada penduduk Yerusalem. Andrews Study Bible halaman 935 menyatakan bahwa pelayanan kenabian Yeremia berfokus kepada Yehuda dan Yerusalem. Dalam kondisi seperti apa? Menurut Yeremia 2 ayat 5 dan 8, firman itu diberikan dalam kondisi orang Israel murtad. Mereka menjauh dari Tuhan, menyembah berhala dan dewa kesia-siaan, serta para imam tidak lagi bertanya di manakah Tuhan. Mereka mendurhaka terhadap Allah dan bernubuat demi Baal. Bagaimana dengan ayat inti kita, Yeremia 9 ayat yang ke-24? Ayat ini jelas secara khusus ditujukan kepada Yehuda dan ditulis dalam kondisi bangsa itu bermegah, merasa diri cukup dan menganggap diri bijaksana karena memiliki Taurat Tuhan menurut Yeremia 8 ayat 8. Padahal menurut ayat selanjutnya Yeremia 8 ayat 9, mereka sesungguhnya menolak firman Tuhan dan telah kehilangan kebijaksanaan. Dalam keadaan ini penghakiman dan penghukuman menjadi tidak terelakkan bagi Yehuda sampai akhirnya Yerusalem dihancurkan dan penduduknya dibawa ke penawanan atau pembuangan di Babel. Di lain sisi, pemberontakan, ketidaksetiaan, dan penyelewengan mereka telah mendukacitakan hati Allah menurut Yeremia 8 ayat yang ke-18. Mereka mudah ditipu dan enggan mengenal Tuhan. Demikianlah pekabaran ini juga masih relevan ditujukan kepada kita sebagai umat Allah sekarang ini. Nah, apa pengertian bermegah dan ia memahami dan mengenal aku? Kata bermegah bahasa Ibraninya yit halel dalam konteks ini ialah tindakan memuji. Ayat sebelumnya, Yeremia 9 ayat 23 menyinggung tentang tidak boleh bermegah karena diri sendiri entah karena kebijaksanaan, kekuatan, atau kekayaan. Dengan kata lain, jangan memuji diri sendiri atau bersikap sombong. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 4 halaman 398 katakan, orang yang benar-benar bijaksana memberikan pujian hanya kepada Tuhan dan tidak pernah kepada diri sendiri. Kita diajar memuji Allah dengan mengatakan haleluya. Nah, landasan memuji Tuhan ialah bahwa kita memahami dan mengenal Tuhan. Dan menurut sumber yang sama, Bible komentari kita volume 4, 398, maksudnya ialah bahwa mengenal Allah itu lebih dari sekedar pemahaman teoritis. Ini adalah sebuah pengetahuan yang bersifat eksperimental. Ini adalah pengetahuan yang praktis, dan itu memanifestasikan dirinya dalam tindakan berjalan di jalan Allah. Secara sederhana, ia memahami dan mengenal aku artinya memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan dan terus berjalan dalam jalan-jalannya. Menurut Andrews Bible Commentary halaman 925, memahami dan mengenal Allah menuntun pada kerendahan hati dan kebergantungan kepada Tuhan. Paulus mengutip ayat ini dengan mengatakan dalam 1 Korintus 1 ayat 31, barang siapa yang bermegah hendaklah ia bermegah dalam Tuhan. Mengapa? Karena Yesus katakan dalam Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, sekarang apa pengertian kusukai dalam frase kasih setia, keadilan, dan kebenaran? Sungguh-sungguh semuanya itu kusukai. Menurut sumber yang sama, Bible komentari kita, kusukai dalam konteks ayat inti artinya Allah senang, ia suka, ia berkenan, dan dia dimuliakan dalam setiap atribut kasih setia, keadilan, dan kebenaran, lebih khusus saat hal-hal itu ditunjukkan dalam kehidupan anak-anaknya. Mika 6 ayat 8 mengatakan, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu? Kemudian Mika 7 ayat 18, bagian yang terakhir dikatakan, Allah berkenan kepada kasih setia. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita melihat tema siapa yang membaca hendaklah ia mengerti. Apa kira-kira cara atau langkah-langkah dalam membaca dan mempelajari dan memahami buku nubuatan seperti Daniel dan Wahyu? Ada beberapa saran yang dapat dijalankan. Yang pertama, membaca dengan tuntunan Roh Kudus. Matius 24 ayat 15 dan Wahyu 1 ayat 3 menekankan bahwa siapa yang membaca hendaknya memahami. Itu berarti kita harus membaca dengan doa, meminta Roh Kudus membimbing pengertian kita. Yang kedua, mempelajari dengan hati yang taat. Matius 11 ayat 29 mengajarkan bahwa kita perlu belajar dengan kerendahan hati.
Nubuatan tidak bisa dipahami hanya dengan pendekatan akademis, tetapi juga dengan hati yang berserah kepada Tuhan. Yang ketiga, menggunakan metode yang benar. Wahyu dan Daniel memiliki struktur simbolik dan sejarah yang memerlukan pendekatan yang tepat, seperti membandingkan ayat dengan ayat lain di Alkitab, memahami konteks historis, dan menggunakan prinsip hermeneutika yang benar. Dan yang keempat, mengenali fokus pada Yesus. Yeremia 9 ayat 23-24 mengajarkan bahwa hikmat sejati adalah mengenal Tuhan. Nubuatan bukan sekedar informasi masa depan, tetapi bertujuan untuk menyatakan karakter Allah dan rencana keselamatan melalui Yesus Kristus. Muncul pertanyaan, bagaimana mengatasi ketidaktertarikan atau kesulitan dalam memahami nubuatan? Nah, kalau kita tidak berminat, kita harus sadari bahwa Tuhan yang menginginkan kita memahami firman-Nya. Matius 24 ayat 15 dan Wahyu 1 ayat 3. Berdoa agar Roh Kudus memberi kerinduan untuk memahami firman Tuhan. Nah, kita bisa mulai dengan bagian yang lebih mudah, seperti penafsiran Yesus tentang nubuat di Injil sebelum kita masuk ke Wahyu dan Daniel. Atau kita juga bisa bergabung dalam kelompok studi Alkitab yang membahas nubuatan secara sistematis. Bagaimana kalau saya sudah memiliki minat tetapi tetap tidak mengerti? Nah, jangan putus asa. Pemahaman membutuhkan waktu dan pertumbuhan spiritual. Yang kedua, gunakan sumber yang terpercaya, seperti tafsiran Alkitab yang berpegang pada prinsip sekolah skriptura dan juga sejarah gereja. Yang ketiga, kita boleh berdiskusi dengan mereka yang lebih berpengalaman dalam mempelajari nubuatan. Lalu kemudian, fokus pada bagian yang lebih jelas terlebih dahulu sebelum masuk ke simbolisme yang lebih kompleks. Lalu, ingat bahwa pemahaman itu bertumbuh seiring dengan pengalaman iman kita. Ellen White dalam Education halaman 169 dan 170 mengatakan, tidak ada seorang pun pencari Tuhan yang gemetar yang akan gagal dalam berjalan di dalam cahaya yang murni dan suci. Semakin kita menyelidiki Alkitab, semakin dalam keyakinan kita bahwa Alkitab adalah firman Allah yang hidup dan akal budi manusia tunduk pada keagungan wahyu ilahi. Jadi di sini diberikan jaminan bahwa mereka yang dengan sungguh-sungguh bahkan gemetar rindu untuk memahami maksud kitab suci tidak akan pernah gagal. Apa kira-kira manfaat dan ganjaran kalau kita mengerti, tidak mengerti, memahami atau bergairah untuk belajar nubuatan atau tidak suka mempelajari nubuatan? Mari kita lihat dulu manfaat. Manfaat mempelajari nubuatan yang pertama adalah pengenalan akan Allah. Yeremia 9 ayat 23-24 menekankan bahwa kebijaksanaan sejati adalah mengenal Tuhan. Dan nubuatan membantu kita memahami rencana keselamatannya. Yang kedua, berbahagia di dalam kebenaran. Wahyu 1 ayat 3 menyebut bahwa mereka yang membaca, mendengar, dan menaati nubuatan adalah orang yang berbahagia. Selanjutnya yang ketiga, mempersiapkan diri untuk kedatangan Kristus. Matius 24 ayat 15 menegaskan bahwa pemahaman akan nubuatan menolong kita bersiap bagi peristiwa akhir zaman. Lalu kemudian yang terakhir adalah membantu dalam penginjilan. Dengan memahami nubuatan, kita dapat menjelaskan kepada orang lain tentang kebenaran Alkitab dan peristiwa-peristiwa yang akan datang. Selanjutnya, apa akibat atau ganjaran kalau kita tidak suka, tidak gemar, atau tidak memahami nubuatan? Yang pertama adalah terjebak dalam kesalahan. Tanpa pemahaman yang benar, seseorang bisa tersesat dalam interpretasi yang salah atau tidak mempersiapkan diri dalam menghadapi akhir zaman. Yang kedua, hilangnya kesempatan untuk bersiap sedia. Matius 24 menegaskan bahwa memahami tanda-tanda zaman adalah bagian dari kesiapan kita menyambut kedatangan Kristus. Lalu yang ketiga, salah paham tentang Allah.
Tanpa pemahaman yang benar, seorang bisa salah dalam memahami karakter dan rencana Tuhan. Seperti contoh di pelajaran sekolah Sabat dijelaskan tentang orang yang membaca Alkitab tetapi dengan niat untuk mencari celah, bukan untuk mendengar suara Tuhan. Kembali lagi Ellen White dalam The Great Controversy halaman 340 dan 342 mengatakan, lalu mengapa terjadi ketidaktahuan yang meluas mengenai bagian penting dari kitab suci? Mengapa ada keengganan umum untuk menyelidiki ajaran-ajarannya? Ini adalah hasil dari upaya yang dipelajari dari pangeran kegelapan untuk menyembunyikan dari manusia apa yang menyingkapkan tipu dayanya. Untuk alasan ini, Kristus, sang pemberi wahyu yang telah meramalkan peperangan yang akan dilancarkan untuk melawan studi kitab wahyu, mengucapkan berkat kepada semua orang yang mau membaca, mendengar, dan menaati perkataan-perkataan nubuatan itu. Kita tiba pada pokok pembahasan Tuhan ingin dipahami. Dalam konteks pelajaran sekolah Sabat, khususnya hari Senin, bagaimana cara dapat memahami Tuhan khususnya melalui nubuatan? Kita harus mengakui bahwa sangat sulit bagi kita untuk sekedar memahami tentang penciptaan, apalagi sepenuhnya memahami Sang Pencipta. Mazmur 139 ayat 6 mengatakan bahwa terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Demikian pula bila kita ingin mempelajari atau memahami jalan-jalannya. Yesaya 55 ayat 9 katakan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Yang bisa kita lakukan untuk sedikit memahami Tuhan, khususnya melalui nubuatan, ialah bahwa apa yang disampaikannya melalui nubuatan-nubuatan yang tertulis dalam kitab suci, ialah untuk menuntun kita kepada keselamatan melalui Kristus. 2 Timotius 3 ayat yang ke-15, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Dengan demikian, cara terbaik untuk memahami Tuhan melalui nubuatan ialah mempelajarinya dalam terang rencana keselamatan Allah melalui Yesus Kristus. Nah, bagaimana kita tahu interpretasi dari maksud Tuhan dalam nubuatan itu benar atau tidak? Prinsip utama untuk mengetahui interpretasi dari maksud Tuhan dalam nubuatan itu benar atau tidak adalah kesesuaian dengan keseluruhan isi firman Allah. 2 Petrus 1 ayat yang ke-20 dan 21 mengatakan, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Roh Kudus yang pernah mengilhami para penulis Alkitab sebelumnya juga akan menuntun pada penafsiran yang sesuai dengan Alkitab. Penafsiran nubuatan yang bertentangan dengan apa yang tertulis dalam firman tidaklah berisi kebenaran, saudaraku. Yesaya 8 ayat 20 mengatakan, carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Kemudian kita juga bisa membandingkan interpretasi itu dengan penggenapan nubuatan yang berhubungan dalam sejarah, serta kaitannya dengan rencana keselamatan Allah. Pena Inspirasi From the Heart halaman 174 mengatakan bahwa Yesus mengarahkan mereka untuk menyelidiki kitab suci karena sangat penting bagi mereka untuk menafsirkan dengan benar misi dan karya anak Allah. Ia menunjukkan kepada mereka fakta bahwa ia sedang menggenapi nubuat-nubuatan yang telah disampaikan oleh orang-orang kudus yang digerakkan oleh Roh Kudus. Intinya, Yesus adalah penggenapan dari nubuat-nubuat tersebut. Nah, kalau Tuhan adalah firman Allah menurut Yohanes 1 ayat 1 dan firman Allah adalah kebenaran menurut Yohanes 17 ayat 17, mengapa firman Allah dalam bentuk nubuatan dibuat begitu rumit dan sukar mencari kebenaran maksud sehingga interpretasi membuat orang menghakimi orang lain? Penggunaan simbol dan bahasa figuratif dalam nubuatan yang terlihat rumit atau sulit dipahami adalah sebenarnya untuk memudahkan pemahaman terhadap nubuatan dan melindungi dari serangan si jahat melalui penafsiran yang palsu yang tidak sesuai dengan maksudnya. Nah, bahasa yang digunakan memang sulit dipahami bagi orang sekarang. Namun di zaman itu ditulis, bahasa yang digunakan sangat berhubungan dengan konteks sosial dan budaya peradaban saat itu, sehingga orang lebih mudah untuk memahaminya. Abraham Hassel
Dalam The Prophets halaman 193-194 mengatakan bahwa nubuat adalah momen penyingkapan, pembukaan mata, dan menyingkapkan tirai yang terselubung. Dalam Historical Sketches of the Foreign Missions of the Seventh-day Adventists halaman 211 dan 212 yang kemudian juga direpublish di dalam Selected Messages volume 2 halaman 319, di sana dikatakan Allah sendiri menggunakan gambar-gambar dan simbol-simbol untuk melambangkan kepada para nabinya pelajaran-pelajaran yang dia ingin agar mereka berikan kepada orang-orang, dan yang dengan demikian dapat dipahami dengan lebih baik daripada jika diberikan dengan cara yang lain. Manuskrip 16-1888 juga mengatakan bahwa para malaikat selama berabad-abad telah mengkomunikasikan kepada manusia cahaya dan pengetahuan, memberitahu mereka apa yang harus dilakukan, serta membentangkan di hadapan mereka adegan-adegan yang mendebarkan dalam simbol-simbol dan tanda-tanda serta ilustrasi. Selanjutnya kita akan melihat pokok-pokok pikiran yang muncul dari pelajaran Daniel, sembunyikanlah firman itu. Apa pengertian sembunyikanlah firman itu dalam Daniel 12 ayat 4? Nah, ungkapan sembunyikanlah firman itu dalam Daniel 12 ayat 4 berarti bahwa sebagian dari nubuat dalam kitab Daniel tidak akan sepenuhnya dipahami oleh generasi sebelum akhir zaman seperti yang dijelaskan dalam pelajaran sekolah Sabat. Nah, Daniel ini berbeda dengan kitab Wahyu. Oleh karena kalau di dalam kitab Wahyu 22 ayat 10, Yohanes justru diperintahkan untuk jangan memeteraikan kitabnya karena waktunya sudah dekat. Sebaliknya kitab Daniel baru akan dimengerti dengan jelas menjelang akhir zaman. Ketika dikatakan meteraikan firman ini, firman yang mana dan mengapa ini disembunyikan? Firman yang disembunyikan adalah bagian dari nubuat dalam kitab Daniel, bukan sepenuhnya. Terutama yang berkaitan dengan peristiwa akhir zaman seperti yang ditemukan dalam Daniel 7 sampai Daniel 12. Nubuat ini mencakup, yang pertama adalah nubuatan 2300 petang dan pagi, Daniel 8 ayat 14, nubuatan tentang 70 minggu, Daniel 9 ayat 24 sampai 27, lalu kemudian ada nubuatan 1260, 1290, dan 1335 hari, Daniel 12 ayat 7, 11, dan juga 12. Nah, alasan mengapa nubuat ini disembunyikan adalah karena pemahamannya belum diperlukan oleh generasi sebelumnya. Nubuat ini baru akan menjadi lebih jelas saat penggenapannya semakin dekat, terutama setelah berakhirnya masa 1260 tahun, yaitu 538 sampai 1798 Masehi, ketika pemahaman Alkitab mulai bertumbuh secara signifikan. Apa arti meteraikan? Lalu kitab yang mana? Meteraikan kitab berarti bahwa kitab itu tidak bisa dibuka. Dan tidak bisa dibuka berarti tidak bisa dibaca. Oleh karena tidak bisa dibaca berarti tidak bisa dipahami. Artinya bahwa pemahaman penuh tentang kitab Daniel akan tertutup atau belum dapat dipahami sepenuhnya sampai tiba waktunya. Kitab yang dimaksud adalah kitab Daniel itu sendiri, terutama bagian yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Nah, dalam konteks ini, meterai itu bukan berarti secara fisik dikunci atau disembunyikan, tetapi pemahaman dan pengertiannya. Mengapa orang pada akhirnya mempelajari dan menginterpretasi kitab Daniel? Lalu, apa arti interpretasi yang benar? Kita tahu bahwa orang-orang mulai mempelajari dan menginterpretasikan kitab Daniel karena pada akhir zaman Tuhan sendiri yang membuka pengertian tentang nubuat ini. Daniel 12 ayat 4 menyebutkan bahwa banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Bagaimana interpretasi yang benar? Minimal ada 4. Yang pertama, harus berdasarkan Alkitab sebagai satu kesatuan. Yang kedua, harus sejalan dengan penggenapan sejarah. Yang ketiga, harus selaras dengan pekabaran keselamatan. Oleh karena penafsiran yang benar tidak hanya fokus pada kejadian duniawi, tetapi menekankan peranan Kristus dalam rencana keselamatan. Yang keempat, jadi harus dituntun oleh Roh Kudus. Jadi apa interpretasi yang benar? Contohnya dalam kasus William Miller, kesalahan Miller bukan pada hitungan, tetapi pada pemahaman tentang peristiwa yang akan terjadi. Miller mengira bahwa yang akan terjadi adalah
kedatangan kedua Yesus. Tetapi sebenarnya di tahun 1844 adalah awal dari penghakiman investigatif di sorga. Ini sesuai dengan doktrin tempat maha suci. Apa kira-kira bukti bahwa interpretasi dari William Miller ini benar atau hanya proses mencocok-cocokkan saja? Nah, interpretasi William Miller tentang kitab Daniel, terutama terkait nubuatan 2300 hari dalam Daniel 8 ayat 14, bukan sekedar pencocokan yang acak, tetapi ini didasarkan pada metode penafsiran yang sistematis. Minimal ada dua hal. Yang pertama, dia mempertimbangkan konteks historis. William Miller ini sebenarnya adalah bagian dari gerakan global yang mulai memahami nubuat Daniel lebih jelas setelah tahun 1798. Banyak penafsir dari berbagai latar belakang juga sampai pada kesimpulan bahwa sesuatu yang besar akan terjadi sekitar tahun 1843 dan 1844. Supaya adil, kita akan melihat perbandingan dengan interpretasi yang lain sehubungan dengan identitas dan aktivitas si tanduk kecil. Contohnya, pandangan Yahudi tradisional, beberapa rabi menafsirkan 2300 petang dan pagi itu hari-hari secara literal. Artinya hanya sekitar 6,3 tahun. Ini sering dikaitkan dengan peristiwa pencemaran bait suci oleh Antiochus Epiphanes keempat tahun 1167 sampai 164 sebelum Masehi. Nah, dalam pandangan ini, nubuatan itu digenapi melalui pemulihan bait suci oleh Yudas Makabeus pada tahun 164 sebelum Masehi. Banyak juga pandangan kritikus modern, akademisi melihat bahwa ini peristiwa di masa Antiochus Epiphanes. Sementara itu, di sisi yang lain ada pandangan futuris, yaitu dispensasionalis evangelical, yang kelompok ini melihat nubuatan Daniel 8 ayat 14 sebagai peristiwa yang belum terjadi dan nanti akan digenapi dalam masa kesengsaraan sebelum kedatangan Kristus. Gerhard Vandel dalam buku Daniel, The Seer of Babylon, halaman 76, mengatakan bahwa umat Masehi Advent hari ke-7 mengidentifikasi tanduk kecil dalam Daniel 8 sebagai Roma kafir dan kepausan. Mereka menolak persamaan tanduk kecil dengan Antiochus keempat karena beberapa alasan. Yang pertama, tanduk kecil muncul di antara 10 tanduk, Daniel 7 ayat 8. Tetapi Antiochus yang keempat tidak muncul di antara 10 raja Helenistik. Ia adalah raja ke-8 dari kerajaan Seleukus yang memiliki 28 raja selama keberadaannya. Yang kedua, penglihatan Daniel ini memiliki 3 tanduk yang dicabut di depannya, ayat 8. Sementara Antiochus yang keempat tidak mencabut 3 kerajaan sebelumnya. Yang ketiga, tanduk yang kecil menjadi lebih besar daripada tanduk-tanduk yang lain, ayat 20. Jelaslah bahwa Antiochus yang keempat tidak lebih besar daripada raja-raja lain pada masanya. Bahkan kehadiran duta besar Romawi yang namanya Popilius Laenas sudah cukup untuk membuat Antiochus IV menarik diri dari Mesir. Yang keempat, orang-orang kudus diserahkan ke dalam tangannya selama 3,5 tahun, ayat 25. Nah, menurut 1 Makabe 1 ayat 57 dan 4 ayat 52 sampai 54, penodaan bait Allah itu hanya berlangsung selama 3 tahun 10 hari. Jadi tidak menggenapi masa yang ditetapkan oleh nubuatan. Dan yang kelima, domba jantan yaitu Persia menjadi besar, Daniel 8 ayat 4. Lalu kambing jantan Yunani menjadi sangat besar, ayat 8. Dan tanduk yang kecil ini menjadi sangat besar di ayat 9. Tetapi Antiochus keempat tidak pernah lebih besar daripada Media Persia atau Yunani. Untuk alasan-alasan itu, umat Advent hari ke-7 menolak penafsiran Antiochus Epiphanes sebagai tanduk kecil. Nah, penafsiran William Miller ini memiliki dampak yang besar pada perkembangan gerakan Adventisme dan pemahaman tentang penghakiman sebelum kedatangan Kristus. Meskipun ia salah dalam menentukan peristiwa yang terjadi pada 1844, tetapi ada revisi yang dilakukan setelahnya memberikan wawasan baru tentang pelayanan Yesus di bait suci sorgawi. Kita perlu tahu bahwa kesalahan William Miller adalah kesalahan dalam penafsiran tetapi bukan dalam prinsip.
William Miller benar dalam menghitung bahwa 2300 hari dalam Daniel 8 ayat 14 berakhir pada 1844 dengan menggunakan prinsip 1 hari sama dengan 1 tahun di dalam nubuat. Ini menunjukkan bahwa penafsirannya bukan sekedar mencocok-cocokkan, tetapi berdasarkan studi yang mendalam yang akhirnya diperbaiki oleh perkembangan pemahaman teologis yang lebih lengkap setelah peristiwa kekecewaan yang besar. Mungkin ada yang mengatakan banyak gerakan yang lain yang muncul pada waktu yang sama. Memang benar bahwa ada berbagai gerakan keagamaan lain yang muncul pada waktu yang sama dengan interpretasi William Miller. Contohnya Jacques Docan dalam Secrets of Daniel halaman 183 mengatakan bahwa John B. McMaster memperkirakan bahwa hampir 1 juta orang dari 17 juta orang di Amerika Serikat terlibat dalam gerakan ini. Sementara di pihak Yahudi, dalam gerakan Hasidik di Eropa Timur, banyak orang yang mengharapkan kedatangan Masyiah pada tahun 5603 atau 1843-1844. Kaum Muslim Bahai pun mencapai kesimpulan yang sama. Mereka menunggu di tahun 1260 Hijriah, yaitu pada tahun 1843 atau 1844. Namun, yang membedakan pergerakan Advent adalah 3 hal. Yang pertama adalah pemahamannya yang lebih dalam tentang kitab Daniel dan Wahyu. Yang kedua, penekanannya pada nubuatan waktu dan keterkaitannya dengan pelayanan Kristus di sorga. Dan yang ketiga adalah kebenaran yang ditambahkan, yang ditemukan setelah 1844. Seperti contoh, doktrin tentang Sabat hari ke-7, keadaan orang mati, dan pekabaran 3 malaikat. Kita berpindah pada pokok pembahasan mempelajari firman. Apa manfaat firman dan mengapa harus dipelajari? Ada begitu banyak kegunaan firman menurut Alkitab. Sebagai contoh, firman itu pelita bagi kaki dan terang pada jalan kita. Mazmur 119 ayat 105. Kemudian firman itu menguduskan kita dalam kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Firman seperti pedang bermata 2 yang dapat membedakan pertimbangan dan pikiran hati menurut Ibrani 4 ayat yang ke-12. Serta firman itu sebagai pedang roh, senjata melawan kejahatan dan penipuan si jahat. Efesus 6 ayat 17, seperti yang dicontohkan Yesus dalam menghadapi pencobaan setan dalam Matius 4. Dia selalu gunakan ada tertulis. Nah, yang paling praktis dari manfaat firman adalah yang disampaikan Paulus dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Mengapa firman harus dipelajari? Yesus katakan dalam Yohanes 5 ayat 39-40, "Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu." Saat kita mempelajari kitab suci, kita akan menemukan dan mengenal Yesus lebih lagi. Nah, pengenalan akan Allah dan Yesus itulah hidup yang kekal menurut Yohanes 17 ayat 3. Tidak salah bila Rasul Paulus katakan dalam 2 Timotius 3 ayat 15, "Ingatlah bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau pada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus." Jadi mempelajari firman menuntun kita pada keselamatan oleh iman melalui Yesus Kristus. Selain itu, Testimonies for the Church volume 1 halaman 302 katakan bahwa iman kepada firman Tuhan yang dipelajari dengan penuh doa dan diterapkan secara praktis akan menjadi perisai kita dari kuasa iblis dan akan membawa kita menjadi pemenang melalui darah Kristus. Nah, bagaimana agar dapat mempelajari firman yang sesungguhnya? Yang pertama, awali dengan doa untuk meminta tuntunan Roh Kudus. Pena Inspirasi katakan dalam Steps to Christ halaman 91, "Jangan pernah mempelajari Alkitab tanpa disertai dengan doa. Sebelum membuka halaman-halamannya, kita harus menerima penerangan dari Roh Kudus dan itu akan diberikan." Yang kedua, dipelajari dengan rajin dan penuh kesungguh-sungguhan. In Heavenly Places halaman 138, pembacaan firman saja tidak akan mencapai hasil yang dirancang oleh surga. Pengenalan akan Allah tidak akan diperoleh tanpa usaha mental. Kita harus rajin mempelajari Alkitab, meminta pertolongan Roh Kudus
kepada Allah agar kita dapat memahami firman-Nya. Kita harus mengambil satu ayat dan memusatkan pikiran pada tugas untuk memastikan pikiran yang telah Allah taruh dalam ayat tersebut bagi kita. Kita harus memikirkan pikiran itu sampai pikiran itu menjadi milik kita sendiri dan kita tahu apa yang difirmankan Tuhan. Yang ketiga, prinsip belajar dan mengajarkannya secara berulang menurut Ulangan 6 ayat 6 dan 7 dengan konsep induktif, yaitu tanyakan tentang apa yang sedang dibicarakan oleh ayat-ayat yang sedang kita baca, kemudian cari tahu apa artinya, serta tanyakan apa maknanya bagi saya secara pribadi. Yang keempat, firman harus dipelajari dengan cinta dan secara konsisten. Mazmur 119 ayat 97, betapa kucintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Selain itu, kita juga harus mengakui kadang-kadang dalam membaca firman Tuhan, ada ketidaktahuan kita karena kita terbatas. Itulah sebabnya perlu juga mempelajari firman Tuhan dengan bantuan misalnya concordance atau mungkin Bible commentary. Nah, bagaimana cara dapat menghidupkan atau mempraktekkan firman? Langkah pertama untuk menghidupkan firman adalah membaca dan mempelajarinya. Tanpa mempelajari firman tidak mungkin ada penurutan. Pena inspirasi dalam buku That I May Know Him halaman 297 menyatakan bahwa tidak mungkin kita menurut sesuatu yang tidak kita pelajari. Yang kedua adalah penurutan akan mungkin bila ada kasih. Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Yang ketiga adalah hidup dalam pimpinan roh. Rasul Paulus dalam Roma pasal 7 mengakui sulit baginya menuruti perintah Allah dalam kedagingan. Hanya Roh Kuduslah yang dapat menyanggupkan kita mempraktekkan firman Allah. Galatia 5 ayat 25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Christ Object Lessons halaman 96 mengatakan, energi pembaharuan harus berasal dari Tuhan. Perubahan hanya dapat dilakukan oleh Roh Kudus. Semua orang yang akan diselamatkan, baik yang tinggi maupun yang rendah, kaya maupun miskin, harus tunduk pada pekerjaan kuasa ini. Yang terakhir adalah Kristus dan firman-Nya harus tinggal di dalam kita supaya kita dibantu untuk mempraktekkan firman. Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Desire of Ages halaman 668 mengatakan semua ketaatan yang sejati berasal dari hati. Itu adalah pekerjaan hati dengan Kristus. Dan jika kita mengizinkannya, dia akan mengidentifikasikan dirinya dengan pikiran dan tujuan kita, sehingga menyatukan hati dan pikiran kita ke dalam keselarasan dengan kehendaknya, sehingga ketika mentaatinya, kita hanya menjalankan dorongan hati kita sendiri. Kemudian, Christ Object Lesson halaman 97. Orang yang berusaha menaati perintah-perintah Allah hanya karena merasa wajib, karena ia diharuskan melakukannya, tidak akan pernah masuk ke dalam sukacita ketaatan. Ia tidak akan taat. Ketika tuntutan-tuntutan Allah dianggap sebagai beban karena bertentangan dengan keinginan manusia, kita dapat mengetahui bahwa kehidupan tersebut bukanlah kehidupan Kristen. Ketaatan yang sejati adalah hasil dari sebuah prinsip dalam diri. Ketaatan itu muncul dari kasih akan kebenaran, kasih akan hukum Allah. Inti dari sebuah kebenaran adalah kesetiaan pada penebus kita. Dan hal ini akan menuntun kita untuk melakukan yang benar. Karena memang benar. Karena perbuatan yang benar itu berkenan kepada Allah. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita tiba di pelajaran hari Kamis, kiasan atau harafiah. Mengapa nubuatan itu berisi simbol? Bagaimana kita tahu interpretasi atau arti simbol itu sudah benar? Nubuatan seringkali berisi simbol karena beberapa alasan utama. Yang pertama, untuk melindungi pesan. Nah, dalam konteks sejarah, jika nubuatan secara terang-terangan menyebut pihak tertentu, seperti contoh Roma dalam Wahyu, itu bisa membahayakan umat Allah. Yang kedua, membuat pesan itu tetap relevan sepanjang zaman. Simbol lebih universal dan dapat diterapkan dalam berbagai konteks sejarah. Dan yang ketiga, untuk mengundang studi yang lebih mendalam. Tuhan ingin kita menyelidiki firman-Nya dengan serius, bukan hanya membaca secara dangkal. Bagaimana kita tahu interpretasi yang benar? Alkitab
menafsirkan dirinya sendiri. Kita harus melihat bagaimana simbol digunakan di seluruh Alkitab. Ada beberapa contoh dari pelajaran sekolah sahabat kita. Contohnya Daniel 7 ayat 7, Daniel 8 ayat 3, Daniel 7 ayat 24. Di sini bicara tentang tanduk yang melambangkan kekuatan politik atau bangsa. Lalu ada di Wahyu 1 ayat 16, Efesus 6 ayat 17, Ibrani 4 ayat 12. Bicara tentang pedang. Semuanya menyatakan pedang itu melambangkan firman Tuhan. Lalu ada di Wahyu 12 ayat 1, Wahyu 21 ayat 2, dan Efesus 5 ayat 31 sampai 32, juga Yeremia 6 ayat 2. Wanita itu secara konsisten melambangkan gereja. Ellen White dalam Review and Herald 13 Agustus 1959 paragraf 4 dan 5 mengatakan bahwa Alkitab adalah penafsirnya sendiri. Dengan kesederhanaan yang indah, satu bagian menghubungkan dirinya sendiri dengan kebenaran dari bagian yang lain. Hingga seluruh Alkitab menyatu dalam satu kesatuan yang harmonis. Cahaya memancar dari satu teks untuk menerangi beberapa bagian firman yang tampak lebih samar-samar. Kembali lagi dalam Youth Instructor 30 Juni 1898 paragraf 4. Alkitab adalah penafsirnya sendiri. Satu bagian menjelaskan bagian yang lain. Dengan membandingkan kitab-kitab suci yang mengacu pada subjek yang sama, Anda akan melihat harmoni dan keindahan yang tidak pernah Anda impikan. Jadi, interpretasi yang benar adalah yang menggunakan prinsip ini, bukan berdasarkan makna modern atau asumsi pribadi. Misalnya, menghubungkan beruang dalam Daniel 7 dengan Rusia hanya karena itu simbol negara modern. Mengapa dengan simbol sesuatu jadi rumit dan susah? Apa maksud Tuhan bagi kita? Memang simbol dalam nubuatan bisa jadi rumit, tetapi bukan tanpa tujuan. Ada beberapa alasan mengapa Tuhan menggunakan simbol. Yang pertama adalah untuk menghindari penganiayaan. Seperti dalam 1 Petrus 5 ayat 13, Petrus menyebut Roma sebagai Babel untuk menghindari ancaman langsung terhadap gereja mula-mula. Yang kedua, untuk memisahkan mereka yang sungguh-sungguh. Simbol itu menuntut kerajinan dan iman dalam memahami firman Tuhan. Amsal 25 ayat 2. Yang ketiga, untuk meningkatkan daya ingat dan pembelajaran. Simbol seringkali lebih mudah diingat dan dikenang dibandingkan dengan konsep yang abstrak. Jadi maksud Tuhan bukan untuk menyulitkan kita, tetapi untuk mendorong kita lebih dekat kepadanya, menggali lebih dalam, dan menemukan kebenaran yang berharga di dalam firman-Nya. Terima kasih pendeta. Sekarang kita masuk pada pendalaman hari Jumat. Apakah Yesus mengajarkan tentang buku Daniel dan Wahyu saat di dunia ini? Apakah itu menjelaskan arti nubuatan? Dan apa arti nubuatan di Daniel dan Wahyu menurut Yesus? Yesus pernah berkata dalam Matius 24 ayat 15, "Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya." Kemudian dikatakan dalam Wahyu 1 ayat 1 dan 3, "Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat." Andrews Bible Commentary halaman 1276 menyatakan bahwa Yesus tidak sedang menjelaskan arti nubuatan, namun mengarahkan perhatian para pembaca pada apa yang tertulis di dalam kitab Daniel. Bagi Yesus, nubuatan dalam kitab Daniel dan Wahyu bukanlah misteri yang tidak dapat dipahami, namun harus dipelajari dengan seksama, sebab mereka menunjuk pada peristiwa-peristiwa yang akan segera terjadi, yang puncaknya adalah kedatangan Yesus yang kedua kali, serta akhir dari dunia. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 499 mengatakan bahwa adalah penting bagi umat Allah mengetahui apa yang Nabi itu katakan sehubungan dengan nubuatan. Ketika peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan akhir dunia sudah semakin mendekat, orang-orang Kristen harus dengan tekun berusaha memahami apa yang tertulis sebagai peringatan bagi mereka.
Sekarang kita tiba kepada bagian aplikasi. Bagaimana kita mempelajari nubuatan agar iman kita meningkat dan bukan hanya menjadi bahan perdebatan atau penghakiman, bahkan kesombongan. Nah, kita harus mempelajari nubuatan dengan kerendahan hati dan tujuan yang benar. Nubuatan bukan diberikan untuk pamer pengetahuan, tetapi untuk membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Yesus menegur orang-orang Farisi karena mereka tahu banyak tentang kitab suci, tetapi tidak menerapkannya dalam hidup mereka. Yohanes 5 ayat 39 sampai 40. Jika kita mempelajari nubuatan dengan tujuan menghakimi orang lain, itu bisa menjadi jebakan kesombongan rohani. 1 Korintus 8 ayat 1 mengatakan, pengetahuan membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih itu membangun. Yang kedua, kita fokus pada pesan keselamatan dan pengharapan dari nubuatan itu. Tuhan memberikan nubuatan untuk memperingatkan dan menghibur umatnya, bukan untuk menakut-nakuti atau menciptakan perpecahan. Nubuatan seperti dalam Daniel dan Wahyu bukan hanya tentang akhir zaman, tetapi juga menunjukkan kesetiaan Tuhan di dalam sejarah. Contohnya, nubuatan 2300 petang dan pagi dalam Daniel ini menunjukkan bagaimana Tuhan memulihkan kebenarannya, bukan sekedar perhitungan angka untuk menang di dalam sebuah perdebatan. Oleh karena itu, dalam kesaksian tertulis maupun lisan kita harus berhati-hati agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Sekali lagi Ellen White telah memberikan nasihat yang bijaksana kepada kita. Dalam Pacific Union Recorder 23 Oktober 1902, Nabi Tuhan mengatakan, dalam menyampaikan pesan, janganlah kita menyinggung perasaan gereja lain, bahkan gereja Katolik Roma sekalipun. Di dalam berbagai denominasi, malaikat-malaikat Allah melihat banyak orang yang hanya dapat dijangkau dengan kehati-hatian yang besar. Oleh karena itu, marilah kita berhati-hati dalam perkataan kita. Jadi, meskipun kita tidak boleh berkompromi dengan kebenaran, tapi kita harus selalu menyadari fakta bahwa orang lain tetaplah orang-orang yang untuknya Kristus telah mati dan yang Ia kasihi. Ya, dan sebagai penutup, apa nubuatan yang belum tergenapi saat ini dan bagaimana peran kita menggenapkan nubuatan yang belum tergenapi itu? Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Sudah lebih dari 2000 tahun janji itu diucapkan, namun belum digenapi. Jadi inilah nubuatan yang belum digenapi. Our Father Cares halaman 132 katakan, selama berabad-abad firman-Nya itu telah memenuhi hati umat-Nya yang setia dengan keberanian, dengan penuh pengharapan. Janji itu belum digenapi, tetapi yang pasti ialah bahwa firman yang telah diucapkan itu adalah pasti. Nah, paling tidak ada dua peran kita sebagai umat Allah yang sisa dalam menggenapkan nubuatan tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Yang pertama, kita perlu mempersiapkan diri sebaik-baiknya. 2 Petrus 3 ayat 11 dan 12 bagian A. Jadi jika segala sesuatu itu akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Ayat yang ke-14 mengatakan, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Peran yang kedua yaitu bersaksi. 2 Timotius pasal 4 ayat 2 dan 5. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Serta kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Pada akhirnya, ketika kita menantikan kedatangan Tuhan, maka kita boleh berkata seperti Paulus katakan di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Mari kita berdoa.
Kita meminta kepada Tuhan supaya kita dapat mengerti nubuat-nubuatan firman-Nya, tanda-tanda, simbol-simbol, bahasa-bahasa figuratif, dan menyadari bahwa waktunya sudah singkat supaya kita boleh bersedia dan didapati setia pada hari Maranatha. Kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kekal Allah kami yang bertahta di sorga, kami bersyukur memiliki Allah yang baik dan setia seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, oleh karena Engkau beri kami kesempatan untuk belajar daripadamu. Kiranya apa yang kami pelajari dan diskusikan bersama, boleh kami aplikasikan di dalam kehidupan iman Kristen kami, supaya kami boleh hidup dalam pengertian yang benar tentang firman dan nubuatan-Mu, dan kami boleh bersedia bagi hari Maranatha itu. Tolonglah kami ya Tuhan, kami terbatas, kami manusia berdosa. Ampunilah kami dari dosa kami dan berkatilah kami semua, sebab kami berdoa dan menyerahkan hidup ini hanya ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Rahmat Bapa bercahaya dari menara surga, pelayanan Injil kita menerangi dunia. Pancarkan terang lampu-Mu menembusi gelombang, supaya dapatlah kamu selamatkan yang terhilang. Malam dosa sudah tiba, ombak pun bergemuruh, mata rindukan cahaya dari dermaga itu. Pancarkan terang lampu-Mu menembusi gelombang, supaya dapatlah kamu selamatkan yang terhilang. Lampu-Mu selalu nyalakan bagi yang hanyut lelah, yang mencari pelabuhan dalam malam yang gelap. Pancarkan terang lampu-Mu menembusi gelombang, supaya dapatlah kamu selamatkan yang terhilang. Mari berdoa. Bapa kami yang berdiam di takhta kemuliaan sorga, kami datang bersyukur berterima kasih untuk hari Sabat yang Kau berikan bagi kami. Kami rindu mendengarkan nasihat firman-Mu ya Tuhan. Ampuni kami semua agar kami layak di pemandangan Tuhan. Mendoakan secara khusus hamba Tuhan, Pendeta Leri Kusoy, yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya urapan kuasa sorga menjadi bagiannya, sehingga apa yang dia bawakan dapat menjadi berkat bagi kami semua. Mendoakan seluruh anak-anak Tuhan yang saat ini sedang berbakti. Kiranya Tuhan, kami dapat menikmati berkat-berkat indah. Dan dengan berkat yang kami rasakan ini ya Tuhan, kami dapat kembalikan itu untuk memuji memuliakan akan nama Tuhan. Seluruh rangkaian ibadah kami pada saat ini, kami mau serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Kehendak-Mu yang berlaku. Karena kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang telah menjadi penebus dan juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Years of time have come and gone since I first had it all. How Jesus will come again someday. If back then it seems so real, then I
just can't help but feel how much closer His coming is today. Signs of the times are everywhere, and there's a brand new feeling in the air. Keep your eyes upon the eastern sky. Lift up your head, redemption draweth nigh. Wars and strife on every hand, and violence fills our land. Still some people die. He'll come again. He'll come again. But the word of God is true. He'll redeem His chosen few. Don't lose hope. Soon Christ Jesus will descend. He'll descend. Signs of the times are everywhere, and there's a brand new feeling in the air. Keep your eyes upon the eastern sky. Lift up your head. Lift up your head. Lift up your head. Redemption draweth nigh. Lift up your head. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Sabat. Kita sungguh bersyukur dalam tuntunan dan kebaikan Tuhan. Kita boleh menikmati pengalaman indah di dalam ibadah dan penyembahan kepada Tuhan. Pada kesempatan ini, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami sungguh merindukan Engkau berbicara di dalam hati dan pikiran kami. Manakala kami akan merenungkan firman-Mu, biarlah jalan-jalan Tuhan, kehendak Tuhan yang membawa kami pada tujuan yang baik dan mengandung kekekalan, akan dapat kami terima dan benar-benar memberkati hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, pada kesempatan yang indah berbahagia di hari Sabat Tuhan yang kudus ini, kita akan membahas satu topik, yaitu Tuhan diam di tengah umatnya, pelajaran dari kitab Yehezkiel. Raja Daud dalam kitab Mazmur pasal 71 ayat 18 berkata, "Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaan-Mu kepada semua orang yang akan datang." Raja Daud menyampaikan kerinduan hatinya, bahwa dia tidak ingin Tuhan meninggalkan dia. Dia merasakan kebutuhan dengan Tuhan, kebutuhan akan tuntunan Tuhan, dan dia bawa itu dalam permohonannya untuk seumur hidupnya.
Nah, saudara sekalian, dalam konteks kita akan mempelajari tentang pekabaran dari kitab Yehezkiel. Yehezkiel berarti Tuhan menguatkan. Yehezkiel adalah seorang imam, tetapi kemudian ketika Allah memberi dia pekabaran, maka dia juga memiliki tanggung jawab untuk menjadi seorang nabi. Yehezkiel dibawa di dalam penawanan ke Babylon pada kelompok yang pertama pada tahun 597 sebelum Masehi. Dia diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan pekabaran tentang Yerusalem dan Bait Suci. Dalam pengutusan ini, Tuhan memberikan sebuah tanggung jawab yang luar biasa, tetapi juga dengan konsekuensi yang luar biasa. Yehezkiel 3:17, firman Tuhan berkata seperti ini, "Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku." Ayat 18, "Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia, atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu." Ayat 19, "Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu, dan ia tidak berbalik dari kejahatannya, dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu." Dari pengalaman pelayanan yang benar-benar dilakukan oleh Yehezkiel, maka ada sesuatu yang luar biasa yang akan menolong kita untuk membawa keputusan-keputusan hidup sesuai dengan pekabarannya, yang akan membawa Allah tetap tinggal dengan kita. Mari kita lihat latar belakang dari apa yang sementara diamarkan oleh Yehezkiel. Yehezkiel melihat dengan matanya sendiri akan tantangan daripada kehidupan ketika bangsa Israel mereka berada di dalam penawanan. Dan alasan kenapa ini terjadi dalam kitab Yehezkiel 10 ayat 18 sampai ayat 19 berkata seperti ini. "Lalu kemuliaan Tuhan pergi dari ambang pintu bait suci dan hinggap di atas kerub-kerub." Yehezkiel 10 ayat 19, "Dan kerub-kerub itu mengangkat sayap mereka, dan waktu mereka pergi, aku lihat mereka naik dari tanah dan roda-rodanya bersama-sama dengan mereka. Lalu mereka berhenti dekat pintu gerbang rumah Tuhan yang di sebelah timur, sedang kemuliaan Allah Israel berada di atas mereka." Masalahnya adalah, oleh karena Israel ada di dalam kehidupan yang berbeda dengan maksud Tuhan, melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan, yang mengandung dosa dan kejahatan, maka Allah meninggalkan bait suci. Kemuliaan Allah berpindah dari tempat yang kudus itu kepada sesuatu yang jauh dari bangsa ini. Dan di waktu yang sama, beban persoalan, tantangan kepada bangsa ini terjadi. Nah, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang bait suci, landasan-landasan Alkitabiah memberikan sesuatu yang mengindikasikan tentang bagaimana ini menggambarkan tentang kehidupan dari setiap manusia. Dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17 firman Tuhan berkata seperti ini. "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu." Jadi secara rohani, bait Allah itu menyimbolkan manusia. Dan Allah rindu
untuk tetap bersemayam di tengah-tengah kehidupan manusia. Tetapi ketika keputusan-keputusan mereka berbeda dengan maksud Allah, sebagaimana yang terjadi kepada bangsa Israel, Roh Allah meninggalkan bait suci, kemuliaan Allah meninggalkan bait suci, dan itu artinya persoalan-persoalan, tantangan-tantangan besar akan semakin tidak mampu dihadapi karena Allah tidak bersama dengan umatnya. Nah, saudara sekalian, apa sesungguhnya kondisi daripada kehidupan Israel yang membuat Allah meninggalkan mereka, dan di waktu yang sama apa yang harus dipulihkan supaya pada akhirnya Allah boleh kembali diam di tengah-tengah umatnya. Yang pertama kita akan pelajari dari catatan kitab Yeskiel pasalnya yang ke-43 ayatnya yang ke-7, yang berbunyi demikian. Dan ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, inilah tempat takhtaku, dan inilah tempat tapak kakiku. Disinilah aku akan diam di tengah-tengah orang Israel untuk selama-lamanya. Dan kaum Israel tidak lagi akan menajiskan namaku yang kudus, baik mereka maupun raja-raja mereka, dengan persundalan mereka atau dengan mayat raja-raja mereka yang sudah mati. Persoalan pertama adalah Israel melakukan persundalan rohani. Mereka tidak lagi menganggap Allah sebagai Allah, tidak lagi menyembah Allah sebagai fokus dan objek sesembahan mereka. Tetapi yang terjadi, mereka telah mengalihkan penyembahan mereka kepada Allah lain. Dan oleh karena keputusan yang salah ini, maka Allah meninggalkan mereka. Kemuliaan Allah meninggalkan bait kudusnya. Dengan demikian, adalah sebuah pekabaran penting. Jangan pernah kita menajiskan nama Allah dengan mengarahkan hati kita bukan lagi kepada Tuhan, tetapi kepada sesuatu yang berbeda dengan Tuhan. Yang kedua, apa yang harus kita buat dan apa yang harus kita hindarkan. Yang kedua adalah tidak merendahkan Allah dan memperlakukan sesuatu yang kudus dengan cara yang salah. Dalam kitab Yeskiel 43 ayat 8a, firman Tuhan berkata seperti ini. Juga tidak dengan meletakkan ambang pintu mereka dekat ambang pintuku, atau mendirikan tiang-tiang pintu mereka dekat tiang-tiang pintuku, sehingga hanya dinding yang memisahkan aku dari mereka. Ada sebuah pernyataan dari Tuhan yang menegur keadaan Israel. Mereka telah menganggap Allah itu rendah, mereka telah meninggikan diri mereka sendiri, sehingga mereka terkadang menyamakan diri mereka dengan Tuhan. Dan Allah berkata, pelanggaran mereka adalah mereka telah mendirikan tiang-tiang pintu mereka dekat dengan tiang-tiang pintu Tuhan. Mereka mulai memperlakukan sesuatu yang kudus dengan cara yang tidak pantas. Dan itu menjadi beban besar bagi mereka. Sebuah tantangan yang mendatangkan malapetaka. Allah meninggalkan bangsa ini. Allah meninggalkan umat ini. Karena mereka tidak menjaga kekudusan Tuhan. Mereka menganggap bahwa hal-hal yang kudus itu sepele dan sama dengan apa yang biasa diperlakukan untuk sesuatu yang lain. Kita tidak boleh merendahkan Allah. Dan kita tidak boleh memperlakukan sesuatu yang kudus dengan cara yang salah. Yang ketiga, apa yang harus kita hindarkan dan apa yang harus kita buat? Jangan mempertahankan kehidupan dalam dosa. Dalam Yeskiel pasalnya yang ke-43, ayatnya yang ke-8 bagian B, firman Tuhan berkata seperti ini. Mereka menajiskan namaku yang kudus dengan perbuatan-perbuatan mereka yang keji. Maka dari itu aku menghabiskan mereka dalam amarahku. Langkah salah yang dibuat oleh bangsa ini adalah
Tindakan-tindakan mereka, perilaku-perilaku mereka menjadi kekejian di hadapan Tuhan. Mereka melakukan apa yang mengandung dosa. Mereka melakukan perkara-perkara yang mengandung kejahatan, melanggar segala sesuatu yang Allah tetapkan untuk mereka jalankan. Dan dengan ini Allah meninggalkan mereka. Jangan mempertahankan kehidupan dalam dosa. Kita bisa saja ada dan pernah mengalami kehidupan dengan pelanggaran. Kita bisa jadi jatuh di dalam dosa. Tetapi persoalannya adalah bukan jatuh di dalam dosa. Persoalannya adalah kalau kita tetap tinggal di dalam dosa, tidak mengalami pertobatan di dalam kehidupan. Dan itu merupakan kehidupan yang adalah kekejian di hadapan Tuhan. Allah meninggalkan mereka oleh karena keadaan seperti ini. Dengan demikian, pekabaran penting yang harus dibentuk adalah jangan mempertahankan kehidupan untuk tinggal di dalam dosa. Yang keempat, kita harus menjauhkan ketidaksetiaan. Yehezkiel 43 ayat 9 berkata seperti ini. Sekarang mereka akan menjauhkan ketidaksetiaan mereka dan mayat raja-raja mereka daripadaku. Dan aku akan diam di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Ini menjadi poin penting. Ketika bangsa ini berlaku tidak setia, mereka meninggalkan Tuhan. Di waktu yang sama kemuliaan Allah meninggalkan mereka. Tetapi ketika mereka memutuskan untuk setia kepada Tuhan, maka Allah menyatakan komitmennya. Dia akan tinggal di tengah-tengah umatnya. Yang kelima, di dalam kitab Yehezkiel 43 ayatnya yang ke-10, firman Tuhan berkata seperti ini, maka engkau hai anak manusia, terangkanlah kepada kaum Israel tentang bait suci ini, agar mereka menjadi malu melihat kesalahan-kesalahan mereka, juga bagaimana bait suci itu kelihatan dan rancangannya. Pada bagian ini, Tuhan meminta kepada Yehezkiel, terangkan tentang bait suci kepada kaum Israel ini. Saudara, apa sesungguhnya inti daripada pekabaran bait suci? Bait suci adalah instrumen keselamatan. Allah memperkenalkan pelayanan kudusnya lewat apa yang dibuat di dalam bait suci. Bahwa keselamatan itu adalah pemberian Tuhan. Keselamatan itu adalah anugerah Allah. Manusia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, kecuali Allah di dalam kasih dan pelayanannya mengerjakan keselamatan itu bagi manusia. Ketika bangsa Israel mulai meragukan Tuhan, mereka merasa cukup dengan diri mereka sendiri, cukup dengan keadaan mereka sendiri. Mereka merasa bahwa tanpa Tuhan mereka boleh meraih sesuatu. Maka pada titik inilah mereka gagal untuk melihat cara, tindakan, dan misi Allah untuk menyelamatkan mereka. Bait suci perlu diajarkan kembali kepada bangsa ini. Bahwa inti daripada keselamatan adalah kita melihat kepada Allah yang memberi anugerah keselamatan itu. Sebuah pekabaran yang begitu penting di dalam kehidupan kita. Bahwa sebagai manusia yang berdosa, kita menjadi begitu jauh dari Allah. Namun Allah menginginkan supaya kita tetap dekat dengannya. Supaya dia tetap tinggal di dalam kita. Maka bait suci perlu untuk dimengerti bahwa Allah memberikan keselamatan. Dari 5 perspektif inilah, maka Allah mengerjakan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan teristimewa untuk tetap tinggal di tengah-tengah umatnya. Jadi kita kembali merenungkan ini. Pertama, kita tidak boleh menajiskan nama Tuhan. Yang kedua, kita tidak boleh merendahkan Allah dan memperlakukan sesuatu yang kudus dengan cara yang salah. Yang ketiga, jangan mempertahankan kehidupan di dalam dosa. Yang keempat, kita harus menjauhkan ketidaksetiaan. Dan yang kelima, kita harus memahami tentang bait suci.
yang mengajarkan tentang keselamatan. Sekiranya ini yang kita buat, Allah dalam niat yang kudus merindukan untuk tetap tinggal di tengah-tengah kita. Dia tidak mau meninggalkan kita kecuali kita memutuskan untuk berpisah dengan Tuhan dan mengabaikan Tuhan. Pada Sabat ini, kiranya pekabaran ini akan menolong kita untuk hidup dengan tetap mengharapkan Allah ada di tengah-tengah kita. Adalah doa dan harapan kita bersama di dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kekal Allah yang penuh kasih di sorga, terima kasih untuk tuntunan-Mu dalam pengalaman rohani kami ketika kami boleh beribadah dengan sukacita di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat yang kami terima dari Tuhan. Terima kasih oleh firman Tuhan, kami dituntun dan diarahkan untuk senantiasa membangun kehidupan yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Maka kiranya semua bagian-bagian yang kami terima di dalam ibadah kami akan benar-benar mendekatkan hidup kami dengan Tuhan. Akan benar-benar membawa Allah ada di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh melihat masa depan kekekalan di dalam ketergantungan kami kepada Tuhan. Tuhan memberkati kami semua. Tuhan menolong dan menuntun kehidupan kami. Tuhan akan hadir dan memberikan kepada kami jalan keluar ketika kami memiliki tantangan dan persoalan. Tuhan juga akan benar-benar memberikan kepada kami kekuatan untuk terus berjalan mencari Tuhan dan untuk hidup setia di hadapan Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, bagian-bagian dari pengalaman yang indah dan penuh berkat ini akan semakin mengarahkan kami kepada tujuan dan misi Allah untuk membawa kami kepada keselamatan kekal. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar. Terima kasih untuk pelayanan-Mu bagi kami. Kami berdoa penuh syukur di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.